Prabowo tidak akan melakukan kesalahan yang kasar secara politik yang dilakukan oleh Jokowi. Apa itu? Membegal partai politik, memecah belah partai politik. Akan ada pergolakan politik yang luar biasa di awal tahun 2025, yaitu keberanian partai-partai politik yang dalam tanda petik elit-elitnya tersandera, dia akan bangkit. Situasi kepemimpinan Prabowo dengan Gibran sebagai wakilnya itu sangat tidak menguntungkan secara strategis. Kalau kita lihat tadi ada misalnya relief di Borobudur ya tuh, bahwa oh ternyata hanya pendek nih, ya kan? Ya, kita kan sedang mencoba melihat kemungkinan yang terjadi ke depan. Artinya mungkin bisa saja Prabowo hanya sampai setahun 2 tahun, ya kan? Entah apapun alasannya. Nah, situasi itu apa yang terjadi, Bung Ginting? Apakah otomatis berarti kan yang akan menggantikan wakil presiden dong? Iya. Itu bagaimana cara kita memahaminya itu? Kemungkinan seperti itu. Kita Tadi Anda mengatakan bahwa Gibran belum punya jam terbang, belum punya pengalaman. Kalau tiba-tiba berhalangan presiden, ya kan? Berarti otomatis wakil presiden itu bagaimana? Nah, apakah kita harus mempercayai relief Borobudur itu untuk kita jalani, atau kita analisis sebaliknya? Dalam politik kan dua kemungkinan bisa terjadi. Kalau Bung mau menggunakan yang mana? Begini, situasi kepemimpinan Prabowo dengan Gibran sebagai wakilnya itu sangat tidak menguntungkan secara strategis. Ya, secara strategis. Kalau dari kepemilihan, iya, itu strategi untuk mendapatkan kemenangan, meraih suara. Tapi bicara kepentingan nasional ke depan, itu tidak. Ini jam terbang itu dalam sejarah saya mengamati ya bagaimana pergantian kerja dari seorang yang sebelumnya menjadi kemudian menjadi wakil presiden, semuanya di mejanya termasuk Kiai Ma'ruf Amin. Di mejanya berapa banyak buku. Kekayaannya adalah buku. Tapi ketika Gibran, kekayaannya adalah mainan. Apakah kemudian podcast. Apakah kemudian kita bisa kemudian secepat itu mempercayakan kepada Gibran dalam situasi krisis ketika kemudian misalnya terjadi situasi yang tidak diinginkan? Yang Bung bayangkan bahaya seperti apa itu kalau itu yang terjadi? Bahaya seperti apa? Apakah kemudian secara konstitusional kan memang prosedur seperti itu? Iya. Nah bahayanya apa? Memang secara konstitusi apabila presiden mangkat atau berhalangan tetap, ya, maka secara otomatis wakil presiden akan menggantikan. Itu secara konstitusi. Ya. Tapi kita juga punya pengalaman pada saat Pak Harto akan lengser, apakah Habibie akan kemudian otomatis menggantikan? Dilematis juga kan pada saat itu, karena dianggap satu paket. Kita punya pengalaman ketika Presiden Soekarno akhirnya pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS. Kita tidak punya wakil presiden kan? Sudah mengundurkan diri? Ya. Tahun 5960 Muhammad Hatta sudah mengundurkan diri. Ini peristiwanya 67, ya kan? 8 tahun kemudian masih ada presidium. Berarti potensi krisis politik ke depan agak cukup tinggi ya? Iya, jadi kita akan lihat juga dinamikanya. Mari kita lihat tetangga sebelah, Filipina. Nah, apa yang sedang terjadi sekarang di Filipina? Perceraian politik. Perceraian politik. Dan parlemen menginginkan wakil presidennya mundur. Kira-kira mungkin nggak terjadi di Indonesia? Sangat mungkin. Ya, artinya akan terjadi krisis politik. Iya. Bukan. Yang mau dikatakan, apakah justru yang mau di-impeach dalam proses ini adalah wakil presidennya, bukan presidennya? Bung, masih sedang berjalan tuntutan lewat PT UN untuk membatalkan ini menarik nih, cawapres. Jadi, cawapresnya. Yang didongkel adalah Gibrannya. Gibran.
itu sedang dilakukan. Coba kita selami gitu ya. Buntut dari pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU. Ya. Apakah kemudian dia tidak akan bersuara sesuatu yang menjadi rahasia? Dan sekarang sudah berkolaborasi dengan tuntutan PDIP di PT UN. Sangat mungkin terjadi. Katanya Nike Ardila itu, aku akan bersuara. Panjang kan? Tapi juga bisa prosesnya adalah ketika dalam tanda kutip presiden yang mangkat digantikan wakil presiden, tapi wakil presiden kan juga bisa di-impeach kan? Bisa. Ketika dia menjadi presiden. Bisa. Situasinya, ingat loh. Karena Tidak punya partai politik. Bukan, ada desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Artinya MPR yang aktif ini, tidak perlu pemilu. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Sangat mungkin Banyak Prabowo, opsi nih, bro. sangat mungkin Prabowo akan mendukung kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena lebih mudah untuk menguasai partai. Nah begini, kalau itu yang kita Kalau bayangkan, dengan jurnalis senior ini banyak sekali kemungkinan, iya, bro. kan? Artinya kan, Banyak headline tapi besok pagi. kemungkinannya adalah kemungkinan yang membuat Indonesia mengalami krisis politik, krisis tata negara, krisis hukum dan seterusnya. Iya. Kapan kita membangunnya menuju Indonesia emas? Ini kan problem. Iya. Sementara ya yang tidak boleh kita abaikan adalah bonus demografi ini kan perlu sebuah pembangunan ekonomi yang masif. Iya. Bagaimana kita membangun ekonomi ya ketika bayangan-bayangan atau analisa yang kita bicarakan ini ya kan itu bisa terjadi. Nah, apakah tidak ada situasi yang lebih damai ke depan menurut pikiran Bung Ginting? Nah, Bung, Indonesia emas itu kira-kira 21 tahun lagi ya. Kita Lebih masih kurang. ada apa enggak ya? Walau alam kan? Ya kita kan bicara ini kan kepada kita punya anak, kita pernah punya cucu dan seterusnya begitu loh, Bung. Iya. Jadi begini. Kalau kita sih walau alam ya. Iya. Jadi menurut saya ada pertaruhan ya. Begitu terjadi estafet kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo, menurut saya akan ada pergolakan politik yang luar biasa di awal tahun 2025. Yaitu keberanian partai-partai politik yang dalam tanda petik elit-elitnya tersandera, dia akan bangkit. Oh, itu yang Anda sampaikan tadi 2025 baru berubah Prabowo gitu. Iya, karena mereka juga menyadari bahwa misalnya Partai Golkar, partai nomor 2 di koalisi Indonesia Maju, tapi bukan dalam posisi wakil presiden. Apakah Golkar tidak akan menuntut? Dia akan menuntut itu. Sementara Gibran punya partai politik kan? Enggak. Oke, bolehlah saat ini Jokowi adalah dalam tanda petik ya, ketua umum partai politik koalisi Indonesia Maju. Tapi nanti Gibran tidak punya partai politik. Sampai sekarang belum ada confirm dari Golkar. Ini anak sudah punya nomor pokok anggota Golkar belum? Belum. Dua-duanya Gibran Belum, dan Presiden katanya. Jokowi kan Belum. masih dianggap masih memegang KTA PDIP. Oh enggak, oleh orang PDIP dianggap enggak. Ya. Sudah dipecat. Sudah dipecat. Tapi kan tidak mungkin kemudian diumumkan. Bisa balik lagi. Iya. Jadi menurut saya, Bung, Golkar terutama akan menuntut perhitungan secara politik. Dia, Bukan hanya Golkar barangkali. iya, di koalisi Indonesia Untuk Maju dulu. Untuk Golkar ya? Iya, untuk Golkar. Dia kan suaranya nomor 2 di parlemen setelah PDIP. Gimana pun juga dia nomor 2. Artinya di koalisi Indonesia Maju nomor 1 dong. Iya. Kira-kira gini, lu kan Gerindra udah dapat presiden. Gue dapat apa? Kan Erlangga sudah minta 5 kursi menteri. Iya, kira-kira seperti itu. Idealnya posisi wapres itu adalah di tangan Golkar. Jadi gini ya, berarti ada juga nggak dari kelompoknya Jokowi ini Iya. untuk menggolkarkan Gibran nanti dalam Munas Desember 2024 ini? Ya saya kira naif sekali untuk menghadapi Golkar, partai yang secara terbuka dan partai senior yang sudah malang melintang asam garamnya luar biasa. Dari mulai 7 presiden ini kan. Ya. Dari eranya Soekarno walaupun diawali dari sekber Golkar. Dan itu Soekarno
adalah salah satu pendiri Golkar. Ya, ya. Karena dia tidak setuju ketika untuk menghadapi PKI. Ya. Butuhkan kelompok-kelompok golongan. Itu dari mulai seperti itu. Berarti skenario itu nggak mungkin. Skenario apa? Gibran akan digolkarkan Desember pada saat Munas Golkar. Menurut saya tidak. Tidak cukup hanya. Tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar katakanlah Gibran nih digolkarkan, udah jadi anggota Golkar. Kemudian Prabowo mengatakan bahwa itu kan wakil presiden kan Golkar. Tidak cukup ya. Artinya menurut Bang Ginting tadi tidak cukup hanya sekedar itu karena masalah pengalaman tadi. Iya. Menurut saya juga. Artinya cukupnya adalah diganti. Nah, pada saat Munas Golkar itu juga Jokowi sudah tidak jadi presiden. Jadi sudah kekuatan politiknya sudah lemah. Nah, bagaimana dengan Gibran? Ya sudah. Tidak punya kekuatan dukungan partai politik, termasuk dukungan partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Golkar merasa, gue juga berhak dong untuk posisi ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Munas nanti? Saya kira Prabowo juga menginginkan dia punya andil di situ, punya saham, belajar dari pengalaman kan? Sudah pasti. Punya pengalaman dari bagaimana Jokowi dalam tanda petik mengobok-obok partai-partai politik. Sabotase yang dilakukan terhadap Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat itu tidak akan dendam? Dendam. Dendam ke siapa? Kepada Jokowi. Karena dikesankan membiarkan dan bahkan membiarkan iya, KSP-nya waktu itu. Bung, gerakan KSP itu, Muldoko itu seorang militer tulen. Militer itu menjalankan perintah bosnya. Panglima tertinggi. Iya, bosnya siapa? Panglima tertinggi. Iya, kira-kira seperti itu. Berarti banyak dendam nih partai politik kepada presiden. Golkar akan juga melakukan itu. Demokrat itu. Nasdem juga menterinya. Zulhas apa nggak diperiksa PAN itu? Tanyakan, oke, boleh kadernya bilang nggak ada disandera. Tapi tanyakan pada Zulhas. Nah, pertanyaan saya begini, Bung. Iya. Apa sikap Prabowo pada saat itu kan pasti sudah jadi presiden kan, udah dilantik. Ketika menghadapi krisis seperti itu, akan munculkah strong leadership-nya di sana justru atau sebaliknya ya, Prabowo justru bisa mendamaikan. Ya, nah, kan? Bagaimana menurut soal mendamaikan, apa sih yang ada di kepala figur militer? Stabilitas politik. Betul. Maka kemudian juga bukan tidak mungkin bicara nasionalisme, stabilitas politik, PDIP akan ditarik dalam kabinet, tapi nanti setelah kira-kira reshuffle tahap pertama. Itu akan dilakukan menurut saya. Merangkul Prabowo membutuhkan PDIP untuk kemudian mengimbangi elektabilitas Jokowi yang masih kuat. Jokowi masih 85% di Jawa Tengah. Makanya potensi siapa yang di-endorse Jokowi di Jawa Tengah itu berpeluang menang besar. Sama juga di Sumatera Utara. Jokowi masih tinggi sekali. Kekalahan para analis dalam mengamati Pilpres kemarin lupa pada elektabilitas. Kalau saya sudah lihat elektabilitas itu menjadi kunci. Dan Jokowi ini berbeda dengan Megawati dan SBY, di ujung masa pemerintahnya elektabilitasnya itu nyungsep begitu. Nah, Jokowi masih kuat. Berarti itu Prabowo diperhitungkan oleh Prabowo itu. Mendamaikan berarti ya kan? Iya. Artinya secara lebih dalam lagi, kalau orang bicara tentang Pak Jokowi periode pertama kan Trisakti tuh, Trisaktinya Soekarno. Nah, sementara kalau saya lihat tadi Pak Prabowo butuh trilogi. Iya. Nah, trilogi pembangunan kan kita tahu dulu. Stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Iya. Artinya kalau untuk memunculkan sosok Soehartoisme kata orang, itu Prabowo akan ke sana. Iya. Akan lebih ke stabilitas. Iya. Ada kontrol terhadap partai-partai politik gitu kan. Iya. Pertumbuhan udah pasti digenjot. Iya. Bahkan korupsi sekalipun nggak ada persoalan, asal kecil gitu kan. Baru kemudian pemerataan. Akan lari ke sana. Iya, Prabowo akan menggunakan itu tadi. Trilogi, pembangunan, dan Trisaktinya. Dua-duanya. Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya. Iya, betul. Dia pengagum Soekarno juga. Misalnya, industri pertahanan strategis akan dia kuatkan. Karena belajar dari embargo militer Amerika.
Ya. Sekarang kita punya kekuatan tidak lagi membeli alat utama sistem senjata dari negara yang kuat, Betul. tapi negara yang kemudian menjadi negara kedua, misalnya Prancis. Ya. Kita punya Rafale sampai 42 pesawat, dan sekarang kita sedang mengembangkan bagaimana ceritanya kapal selam nuklir. Karena Australia sudah punya. Iya. Masa kita pakai kapal selam biasa? Nggak bisa. Peluru juga bisa kita jual sekarang. Makanya. Peluru dulu kita beli. Persis. Artinya, Dalam teori balance of power itu, perang akan terjadi kalau satu kuat dan satu lemah. Maka caranya kita harus kuat supaya kemudian negara lain itu memperhitungkan Indonesia. Negara yang demokrasinya kuat adalah negara yang militernya kuat. Itu kuncinya. artinya pergolakan partai-partai tadi, Iya. ya, 2025 dan seterusnya itu tidak akan terjadi karena Prabowo kemudian melakukan intervensi karena untuk menjaga stabilitas, ya toh? Ya. Artinya di sini, ya, Bung ingin menyampaikan bahwa Prabowo tetap akan menjadi benteng bagi Jokowi ke depannya. Ya di awal saja. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi. Akan Oh, ya? muncul Soekarno, akan Iya. muncul Soeharto. Iya. Karena tidak boleh ada matahari kembar. Enggak, artinya membentengi Jokowi maksudnya. Prabowo ini tetap akan menjaga Jokowi, jangan sampai kemudian diobok-obok lah, kasarnya begitu. Karena Ya, kan tadi kan ya itu Golkar dendam nih, ya itu ya kan? menjadi barter lah. PAN, Iya. Nasdem, ya kan? Apakah ini kemudian menjadi semacam ya udah kita damai aja, ya kan? Artinya gejolak yang akan panas itu nanti akhirnya bisa diredam oleh Prabowo. Iya. Oke. Tapi Prabowo tidak akan melakukan kesalahan yang kasar secara politik yang dilakukan oleh Jokowi. Apa itu? Membegal partai politik. Memecah belah partai politik. Dan dia belajar dari pengalaman bahwa betapa susahnya mendirikan partai politik. Partai politik itu menjalankan realitas politik dan juga irealitas. Jadi Artinya nanti setelah perubahan mungkin 2025 terjadi perubahan, kemudian PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari Pak Prabowo nanti. Nah, urusan Jokowi jangan-jangan urusan PDI aja nanti, bukan urusan Prabowo lagi. persis, persis. Artinya bisa di tengah jalan PDIP kemudian bisa masuk kabinet. Itu sudah dipastikan sama Iya. Bang Ginting tadi kan? Nah, Ya. jangan lupa bagaimana hutang jasanya Prabowo terhadap Megawati, Oh banyak. ya kan? Bagaimana kemudian juga hubungan antara ayahnya nih, antara Profesor Sumitro dengan Soekarno, antara Soekarno dengan kakeknya Prabowo. Ini kan keluarga-keluarga elit bangsa gitu ya. Menurut saya bagus juga kalau kemudian ada reuni antar para pendiri bangsa, dan itu akan dilakukan oleh Prabowo dengan merangkul PDIP. Menurut saya itu. Jadi persoalan Jokowi nantinya kemudian diserahkan kepada PDIP. Ingat loh, kemarin peringatan peristiwa 27 Juli 1996. Pesan yang disampaikan oleh PDIP, jangan sembarangan beginilah dengan PDIP. Kami juga bisa melawan. Pak Harto aja dulu kami lawan, apalagi ini. Kan kira-kira begitu. Ya. Ini hampir 1 jam, ya kan? Siap. Sobat Madilog, Indra mungkin menyiapkan sebuah Ya. puisi yang terkait dengan leadership atau apa, Indra? Enggak. Justru karena saya udah yakin bahwa yang kita akan perbincangkan adalah sesuatu yang sangat panas, sangat padat informasi, sangat debatable, tapi akurat. Nah, saya akan menghindar dari itu. Nggak bercerita tentang ini. Kita bercerita tentang kipas aja. Kipas. Kipas itu. Kepada Foni Anggraini. Hanya kau dan aku yang tahu bahwa penik-penik hitam bertebaran di plat malam. Tak satu mata pun sanggup menatapnya. Kita menanti mentari datang dan burung-burung menggeliat di sarang, lalu terbang jauh menentang badai. Dengan riak mematuk hari dengan paruhnya. Biarkan puisi ini jadi saksi tentang hati yang hampa, nyaris tanpa denyutan nadi. Aku masih punya suara. Begitupun rasa untuk merengkuh rembulan. Aku masih punya kelembutan, walau tangan dan kakiku terbelenggu oleh mimpi-mimpi panjang yang tak kunjung selesai.
Dengan pandangan dingin, kulihat ratusan mata tertuju pada gerak bibirku. Dengan mata basah, kulihat kau rajut kipas itu dan ukirkan satu nama untukku. Kipas itu hadirkan sejuk dalam jiwaku. Nada suaraku bergetar ketika satu lakon kupentaskan di hadapan manusia-manusia yang berpisah dalam formasi berbeda. Biarkan puisi ini hadir seadanya dan bercerita tentang makna dari arti dari sebuah petualangan. Aku ingin akhiri lakon ini kembali menjadi diriku. Tapi, akankah ada yang menanti di tangga kehancuran? Memang begitu buram nada puisi ini, tapi di dasarnya ada untayan syair-syair yang bicara tentang cinta. Sungguh, aku belum sanggup nikmati indahnya dunia. Jalanku adalah jalan kegelisahan, jalanku adalah jalan pemberontakan. Walau aku tahu bahwa aku akan disingkirkan. Biarkan puisi ini menyinari hatimu, biarkan ia hadir di sudut kamarmu. Lalu, biarkan ia bercerita tentang hidup, tentang nyanyian anak-anak kecil, dan tentang merpati-merpati putih yang menangis dalam sangkarnya. Hanya kau dan aku yang tahu bahwa seorang lelaki tidak akan pernah mati walau dia dikalahkan. Depok, 3 Juni 1995. Tetap berpikir merdeka 100%.